Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapamu telah berkenan memberi kamu kerajaannya. Jualah segala milikmu dan berilah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua, suatu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri dan yang tidak dirusak ngengat. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari perkawinan, supaya jika tuannya itu datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya sedang berjaga-jaga ketika ia datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berbuat demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Putra Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Petrus bertanya, "Tuhan, kami sajakah yang Engkau maksudkan dengan perumpamaan itu, ataukah juga semua orang?" Jawab Tuhan, "Jadi siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana, yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk memberikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain, laki-laki dan perempuan, dan makan minum serta mabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya, Tuhan itu akan memenggal dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi siapa saja yang tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang seharusnya mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Siapa saja yang diberi banyak, banyak pula dituntut dari dirinya. Dan siapa saja yang dipercaya banyak, akan lebih banyak lagi yang dituntut dari dirinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara sekalian yang terkasih, tema besar di dalam pewartaan Injil hari ini adalah soal kesiapsediaan. Minggu lalu, di dalam pewartaan Injil, kita mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Yesus, dan di dalam kisah itu, si kaya yang tamak dicap sebagai orang yang bodoh.
Bodoh karena sibuk membangun keamanan dan kenyamanan semu berdasarkan harta dan segala kepemilikan yang ia punya. Maka ia membangun lumbung yang besar. Akibatnya apa? Akibatnya ia tidak siap ketika Tuhan mengambil hidupnya. Saudara sekalian yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita, juga para murid-Nya pada waktu itu yang mendengarkan kisah itu, untuk membangun senantiasa sikap siap sedia di dalam hidup ini. Bagaimana? Yang pertama tadi kita dengarkan, sikap siap sedia itu diungkapkan dengan perintah, jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Berbeda dengan orang yang tamak yang dikisahkan di dalam Injil minggu lalu, yang memperbanyak dan menumpuk hartanya, para murid Tuhan justru diminta menjual segalanya. Untuk apa? Bukan untuk misalnya lalu menyepi dan hidup sebagai pertapa tanpa apa-apa. Tetapi diminta untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan. Maka tadi istilahnya berilah sedekah. Maka sikap siap sedia itu ternyata juga bisa diungkapkan dengan kesediaan untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Ini bukan soal bahwa kita itu tidak boleh punya apa-apa, bukan itu masalahnya. Tidak juga berarti lalu harafiah kita harus jual apa yang kita punya lalu kita bagikan begitu saja. Bukan itu soalnya. Soalnya adalah bahwa kesiapsediaan itu bisa diungkapkan dengan berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Maka murid yang siap berbagi dan bahkan rela kapanpun berbagi akan selalu siap kapanpun Tuhan memanggil. Karena baginya Tuhan sudah mempersiapkan harta surgawi yang pencuri pun tidak bisa ambil, ngangat pun tidak bisa merusak. Yang kedua, saudara sekalian yang terkasih, sikap siap sedia itu berarti juga menanti dengan aktif. Sikap siap sedia bukanlah sikap penantian yang pasif. Misalnya, kita hanya sibuk menghitung hari, mencari kecocokan-kecocokan ramalan kapan kiamat, atau mungkin lari di dalam perhitungan-perhitungan yang lain tanpa kita melakukan apa-apa. Ini bukan sikap penantian yang tepat, bukan juga sikap siap sedia. Tetapi sikap sedia yang benar adalah sikap hidup yang aktif di dalam menyiapkan dan menata diri setiap hari. Kita mengharapkan Tuhan datang, dan itu sesuatu yang besar. Itulah iman kita, bahwa Tuhan memang akan datang. Dia datang bukan untuk menghancurkan, untuk menyelamatkan. Maka penantian itu mesti diungkapkan sejak sekarang, karena kita tahu pasti Tuhan memang akan datang. Soal waktunya tidak masalah kapanpun. Maka menata hidup harian sesuai dengan kehendak Tuhan, itulah yang tadi diungkapkan dengan istilah hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap bernyala. Pinggang yang diikat itu gambaran hamba yang siap sedia untuk bekerja. Jadi kapanpun tuannya datang, kapanpun tuannya menghendaki ia melakukan sesuatu, sudah siap, tinggal berangkat. Maka gambarannya pinggang yang diikat. Ya. Jadi pakaiannya itu sudah dicincing, diikat, siap untuk bekerja, kapanpun Tuhan kehendaki. Demikian juga pelita yang bernyala. Seorang hamba senantiasa menjaga bahwa pelitanya itu senantiasa nyalanya tetap ada, bahkan kalau perlu menyiapkan minyak cadangan.
Ini adalah sikap siap sedia seorang hamba. Maka hanya orang yang siap sedia seperti inilah yang tidak akan kaget ketika Tuhan datang, karena penantiannya adalah penantian yang aktif. Ada, tidak ada tuannya, tadi digambarkan, hamba yang baik, yang siap sedia seperti ini tetap bekerja. Bandingkan dengan sikap hamba yang jahat tadi, dia berpikir, tuannya tidak datang, tidak tahu juga kapan datangnya, malah berbuat jahat. Tadi digambarkan perbuatan itu dengan mulai memukul hamba-hamba lain, makan, minum, mabuk-mabuk. Sehingga ketika tuannya datang, Tuan itu memenggal kepalanya. Saudara sekalian yang terkasih, maka sikap siap sedia sekali lagi adalah sikap yang aktif. Hidup, menata hidup harian dengan aktif di dalam usaha menantikan kehendak Tuhan dengan melakukan kehendak-Nya. Maka mari saudara sekalian yang terkasih, kita mohon kepada Tuhan agar kita boleh hidup sebagai hamba-hambanya yang rela berbagi. Kesediaan berbagi menandakan bahwa kita percaya Tuhan sudah memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan dan bahkan menyiapkan harta surgawi. Sebaliknya, kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kita akan kehilangan harta surgawi sebagaimana Yesus kisahkan. Yang kedua, mari kita juga mohon agar penantian kita itu bisa kita isi dengan pelayanan yang aktif, kesediaan untuk turut terlibat di dalam karya Tuhan, kesediaan juga untuk menata diri dalam pertobatan, karena kita tahu persis hanya dengan penantian aktif seperti itulah pengharapan kita justru ditampakkan. Kita percaya, seperti tadi Yesus katakan di awal Injil hari ini, bahwa kita ini adalah orang-orang yang mendapatkan bagian di dalam kerajaan-Nya. Sehingga sikap siap sedia kita itu adalah tanda bahwa sungguh kita mau menyambut apa yang sudah Tuhan tawarkan kepada kita, yaitu bersatu dengannya di dalam kerajaan surganya. Dengan demikian saudara sekalian yang terkasih, kita tidak perlu takut sebagai seorang Kristiani untuk menyiapkan diri kita menghadapi kedatangan Tuhan. Kita mau hidup sebagai hamba yang baik dan bukan hamba yang jahat. Kita tidak ingin kucing-kucingan dengan Tuhan. Kapanpun Tuhan datang, kita siap karena setiap hari kita berbagi dan kita siap melakukan kehendak-Nya.